Pernahkah Bapak atau Ibu merasakan dilema yang menyiksa ini? Di depan mata ada nasi hangat yang pulen, aromanya menggoda sekali, tapi hati kecil Bapak Ibu menjerit ketakutan. Kalau saya makan ini, gula darah saya pasti langsung terbang ke angka 300. Kalau saya makan ini, besok pagi lutut saya pasti kaku dan nyut-nyutan karena asam urat. Akhirnya, Bapak Ibu memilih menahan lapar. Makan hanya ubi rebus yang hambar atau roti gandum yang keras. Hasilnya, gula darah mungkin turun sedikit, tapi badan lemas, kepala keliengan, dan hidup rasanya tidak ada tenaga. Apakah ini namanya hidup sehat, atau ini namanya menyiksa diri pelan-pelan? Saya punya pasien, sebut saja Pak Rashid. Beliau datang ke saya dengan wajah pucat pasi. Katanya, "Dok, saya sudah 3 tahun puasa nasi putih. Saya takut mati muda." Tapi anehnya, walau sudah memusuhi nasi bertahun-tahun, gula darah Pak Rashid tetap tidak stabil. Asam uratnya masih sering kambuh. Beliau bingung. Apa yang salah, Dok? Saya sudah berkorban tidak makan enak, kok penyakitnya masih betah? Bapak Ibu, kalau kisah Pak Rashid ini terdengar mirip dengan kisah Anda, tolong dengarkan baik-baik apa yang akan saya sampaikan ini. Masalahnya bukan di nasinya. Nasi adalah anugerah Tuhan, sumber energi utama kita. Masalah sebenarnya ada pada cara kita memperlakukannya. Bapak Ibu, ibarat pisau. Kalau dipegang di gagangnya, dia membantu kita masak. Tapi kalau Bapak Ibu pegang di mata pisaunya, tangan pasti berdarah. Begitu juga dengan nasi. Selama ini mungkin Bapak Ibu memegang nasi dengan cara yang salah. Cara masak yang salah, cara makan yang salah, dan waktu makan yang salah. Hari ini saya akan membongkar 5 rahasia medis, 5 cara cerdas menakali nasi putih agar aman masuk ke tubuh lansia. Mulai dari teknik sederhana yang cuma butuh kulkas, sampai ramuan rahasia warisan nenek moyang yang sering kita buang, padahal itu obat penjinak gula darah paling ampuh. Simak video ini sampai detik terakhir, karena rahasia nomor 5 adalah kunci agar Bapak Ibu bisa makan kenyang, hati senang, tapi gula darah dan asam urat tetap tiarap. Mari kita mulai perjalanan menuju masa tua yang bahagia. Namun, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk like video ini dan subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan informasi kesehatan yang bermanfaat. Jangan lupa untuk menuliskan di komentar dari mana Anda menonton dan berapa usia Anda sekarang dan keluhan apa yang paling menyiksa Anda. Mari kita lawan bersama sebelum semuanya terlambat. Bapak Ibu, mari kita bedah sedikit fakta ilmiahnya. Kenapa nasi putih hangat sering dituduh sebagai penjahat utama diabetes? Jawabannya ada pada seberapa cepat nasi itu berubah menjadi gula. Nasi putih hangat memiliki struktur pati yang sangat sederhana. Begitu masuk mulut dan bertemu air liur, ia langsung diurai. Masuk lambung, ia dipecah lagi. Saat sampai di usus, nasi hangat itu sudah berubah total menjadi glukosa siap serap. Ibaratnya begini Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu menuangkan air dari ember besar ke dalam gelas kecil. Jika dituang sekaligus dengan deras, seperti nasi panas, gelas itu akan langsung luber dan tumpah kemana-mana, bukan? Nah, luberan itulah yang disebut lonjakan gula darah. Tubuh kebanjiran gula dalam waktu singkat. Masalahnya menjadi gawat karena kondisi tubuh kita sudah tidak muda lagi. Di dalam tubuh kita ada organ bernama pankreas. Tugasnya menghasilkan insulin untuk mengangkut gula tadi masuk ke dalam sel menjadi energi. Tapi pada usia 50 atau 60 tahun ke atas, pankreas kita ibarat mesin tua yang sudah bekerja puluhan tahun. Ia sudah lelah. Produksi insulinnya tidak secepat dan sekuat dulu. Jadi, ketika banjir gula dari nasi panas tadi datang menyerbu, pankreas Bapak Ibu berteriak, "Tunggu, saya tidak sanggup mengangkut semuanya." Akibatnya, gula menumpuk di dalam darah, merusak pembuluh darah, menyumbat aliran ke ginjal, dan membuat darah menjadi kental. Itulah sebabnya Bapak Ibu merasa lemas, mengantuk berat, bahkan pusing setelah makan nasi. Itu tanda tubuh sedang kewalahan. Lalu apakah kita harus berhenti makan nasi selamanya? Tentu tidak. Kabar gembiranya,
kita bisa mengakali struktur kimia nasi ini. Kita bisa mengubah nasi yang tadinya cepat serap menjadi lambat serap. Dalam dunia medis, kita menyebutnya mengubah pati biasa menjadi pati resisten. Apa itu pati resisten? Bayangkan nasi itu kita beri baju besi. Dengan baju besi ini, nasi tidak bisa dipecah dengan cepat oleh pencernaan. Ia akan melewati lambung dan usus halus dengan santai, tidak menyebabkan banjir gula, dan baru akan diolah di usus besar sebagai makanan bakteri baik. Hasilnya, perut kenyang, tapi gula darah tetap tenang. Bagaimana cara memakaikan baju besi ini ke nasi, Bapak Ibu? Kuncinya ada di 5 rahasia yang akan saya jelaskan satu persatu sekarang. Siapkan catatannya ya. Rahasia pertama ini adalah yang paling mudah dan paling murah. Bapak Ibu tidak perlu beli obat mahal, cukup gunakan alat yang sudah ada di rumah. Kulkas. Banyak penelitian internasional membuktikan bahwa mendinginkan nasi selama 12 hingga 24 jam dapat mengubah nasib gula darah Anda secara drastis. Kenapa bisa begitu? Saat nasi dimasak mendidih, pati di dalamnya mengembang dan pecah. Ini yang membuat nasi jadi lengket dan pulen. Dalam kondisi ini, tubuh sangat mudah menyerapnya jadi gula. Tapi, saat Bapak Ibu memasukkannya ke dalam kulkas, suhu 4 derajat Celcius, terjadi proses ajaib yang disebut retrogradasi. Molekul pati yang tadinya acak-acakan, perlahan menyusun diri kembali menjadi kristal yang padat. Pati ini berubah sifat menjadi pati resisten. Ia menjadi keras kepala, tidak mau dipecah oleh lambung, dan baru bisa diurai pelan-pelan di usus besar. Berapa besar efeknya? Penelitian menunjukkan bahwa nasi yang didinginkan bisa menurunkan indeks glikemik hingga 40%. Bayangkan Bapak Ibu pergi ke supermarket dan dapat diskon 40%. Besar sekali kan? Nah, makan nasi dingin itu seperti memberi tubuh Bapak Ibu diskon gula. Bapak Ibu makan 1 piring, tapi gula yang masuk ke darah tidak sebanyak 1 piring nasi panas. Pankreas jadi lebih santai kerjanya. Insulin tidak perlu disemprotkan gila-gilaan. Efek jangka panjangnya, resistensi insulin membaik dan risiko komplikasi diabetes menurun. Saya tahu apa yang Bapak Ibu pikirkan sekarang. Dok, saya ini orang Indonesia, lidah saya nggak cocok makan nasi dingin, keras, seret, kayak makan kerikil. Betul, Pak. Makan itu harus bahagia. Kalau makan sambil tersiksa, imun malah turun. Inilah rahasia kuncinya. Nasi yang sudah menjadi pati resisten boleh dihangatkan kembali. Bapak Ibu tidak salah dengar, struktur kristal pati resisten itu kuat. Dia tidak akan rusak hanya karena dipanaskan sebentar. Caranya, ambil nasi dingin dari kulkas, lalu kukus sebentar atau hangatkan di Magicom sebentar saja sampai hangatnya pas di lidah. Rasanya tetap enak, hangat di perut, tapi struktur kimianya tetap aman seperti nasi dingin. Bapak Ibu dapat kenikmatannya, sekaligus dapat manfaat sehatnya. Win-win solution, bukan? Rahasia kedua ini berangkat dari keluhan yang paling sering saya dengar. Banyak pasien diabetes yang dimotivasi anaknya, "Pak, mulai besok nggak boleh makan nasi putih, harus ganti nasi merah 100%. Niatnya baik, tapi faktanya, seminggu kemudian bapaknya berhenti diet. Kenapa? Dok, perut saya kembung, melilit, buang air susah, dan rasanya seperti makan sekam. Bapak Ibu, kita harus sadar, usus lansia itu dindingnya sudah menipis, gerakannya sudah melambat. Nasi merah memang juara serat, tapi kalau dimakan 100% langsung, itu ibarat memaksa mesin tua menggiling batu yang sangat keras. Usus jadi kaget, gas menumpuk, dan akhirnya kapok. Kesehatan itu tidak boleh menyiksa. Solusinya adalah kompromi cerdas dengan rumus 70-30. Apa itu? Saat Bapak Ibu memasak nasi, campurkan 70% beras putih dan 30% beras merah. Contoh mudahnya, kalau Bapak Ibu masak 3 gelas beras, isinya adalah 2 gelas beras putih dan 1 gelas beras merah. Cuci bareng, masak bareng di Magicom seperti biasa. Kenapa angka ini penting? Di angka 30%, kandungan serat dari beras merah sudah cukup untuk menjadi jaring yang menghambat penyerapan gula.
Tapi karena dominasinya masih nasi putih, teksturnya tetap pulen, lembut, dan wangi. Ini adalah sweet spot. Lidah senang karena rasanya masih seperti nasi putih, tapi pankreas aman karena ada rem dari serat beras merah tadi. Bagaimana cara kerjanya di dalam perut? Bayangkan serat dari beras merah itu seperti jaring-jaring halus. Saat nasi putih dicerna jari gula, jaring ini menangkap dan menahan gula itu sebentar. Jadi gula tidak langsung lari ke darah, tapi dilepaskan pelan-pelan. Selain itu, campuran ini membuat Bapak Ibu kenyang lebih lama. Tidak ada lagi cerita jam 10 pagi sudah kelaparan gemutar cari gorengan. Mulailah dari besok. Tidak perlu drastis. Kalau lidah sudah terbiasa, pelan-pelan takarannya bisa diubah jadi 50/50. Tapi untuk awal, 70/30 adalah kunci agar Bapak Ibu bisa konsisten seumur hidup tanpa merasa sedang diet. Pernahkah Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa orang Jepang makan nasi setiap hari, pagi, siang, malam, tapi angka diabetes mereka jauh lebih rendah dan tubuh mereka ramping? Salah satu rahasianya ada pada bumbu dapur yang sering kita abaikan, cuka. Bapak Ibu pasti tahu nasi sushi kan? Nasi itu dicampur dengan sedikit cuka. Ternyata ini bukan cuma soal rasa. Ini adalah strategi kesehatan kuno yang terbukti secara medis. Hari ini saya menyarankan Bapak Ibu untuk mulai menambahkan cuka apel atau apple cider vinegar ke dalam air beras saat memasak nasi. Bagaimana cara kerjanya? Cuka apel mengandung zat sakti bernama asam asetat. Saat asam asetat ini masuk ke lambung bersama nasi, dia bekerja seperti polisi tidur atau rem. Dia memberikan sinyal ke lambung untuk menahan makanan sedikit lebih lama. Jangan cepat-cepat dikeluarkan ke usus. Begitu kira-kira perintahnya. Karena makanan tertahan lebih lama di lambung, rasa kenyang Bapak Ibu jadi awet. Dan yang paling penting, nasi itu masuk ke usus halus sedikit demi sedikit. Akibatnya, gula darah tidak melonjak tajam, melainkan naik landai dan stabil. Pankreas Bapak Ibu bisa bernapas lega. Sekarang, mari kita bicara soal rasa. Saya yakin Bapak Ibu khawatir, wah, nanti nasi saya jadi kecut kayak acar dong, Dok. Jawabannya tidak, asalkan takarannya benar. Rumusnya sederhana. 1 sendok teh cuka apel untuk 1 gelas beras. Hanya 1 sendok teh kecil, Bapak Ibu. Campurkan ke dalam air saat hendak menanak nasi di Magicom. Dalam proses pemanasan, aroma tajam cuka akan menguap, tapi manfaat asam asetatnya tetap tertinggal di dalam nasi. Saat matang, nasinya tetap pulen, warnanya lebih putih bersih, dan rasanya tetap netral. Lidah tidak protes, tapi gula darah dan asam urat Bapak Ibu akan sangat berterima kasih. Rahasia keempat ini khusus untuk Bapak Ibu yang punya prinsip, kalau piring belum penuh, namanya belum makan. Banyak pasien saya gagal diet karena tersiksa melihat porsi nasi yang cuma seuprit. Mata masih lapar, perut masih keroncongan, stres pun datang. Bapak Ibu, perkenalkan sahabat baru kita, beras shirataki, atau yang di Indonesia dikenal dengan beras porang. Ini adalah keajaiban alam. Bentuknya mirip nasi, tapi isinya 97% adalah air dan serat larut bernama glukomanan. Bapak Ibu tahu berapa kalorinya? Hampir 0. Jadi, nasi putih itu ibarat bensin yang padat energi, sedangkan shirataki ini ibarat angin yang mengenyangkan, tapi tidak menambah beban gula di darah. Tapi Dok, shirataki kan mahal dan rasanya agak kenyal-kenyal aneh. Betul, makanya rahasianya bukan mengganti total, tapi mengoplos. Gunakan teknik perbandingan 1:1. 1 gelas beras putih dicampur dengan 1 gelas beras shirataki atau porang, masak bersamaan di rice cooker. Saat matang mereka akan menyatu. Nasi putih memberikan rasa manis dan pulen yang Bapak Ibu rindukan, sementara shirataki memberikan volume yang bikin piring terlihat penuh. Hasilnya, Bapak Ibu makan 1 piring penuh, perut terasa begah, kenyang, tapi tubuh Bapak Ibu sebenarnya hanya menerima gula setara setengah piring.
Ini adalah cara curang yang sehat untuk membohongi mata dan lambung kita. Bayangkan nikmatnya Bapak Ibu. Bisa kembali menyendok nasi sampai piring penuh tanpa dihantui rasa bersalah. Gula darah tetap stabil karena beban karbohidratnya sudah dipotong separuh oleh shirataki tadi. Selain itu, serat glukomanan dalam shirataki sangat bagus untuk melancarkan buang air besar. Jadi bukan cuma gula darah yang aman, perut begah dan sembelit pun hilang. Cobalah teknik oplosan ini. Rasanya enak, dompet masih aman, dan gula darah terjaga. Rahasia kelima, dan ini adalah favorit saya. Ini adalah warisan nenek moyang kita yang sering dituduh jahat, padahal ia adalah pelindung sejati. Jawabannya adalah kelapa parut segar. Banyak bapak ibu takut, waduh dok, kelapa kan santan, kolesterol, nanti darah tinggi. Mari luruskan dulu. Yang berbahaya adalah santan yang dipanaskan berulang-ulang sampai pecah minyaknya. Tapi kelapa parut segar yang tidak dimasak mengandung lemak sehat bernama MCT atau Medium Chain Triglycerides. Ini adalah jenis lemak pintar yang langsung dibakar jadi energi, bukan ditimbun jadi lemak perut. Bagaimana kelapa bisa menurunkan gula darah nasi? Bayangkan, nasi putih itu seperti anak kecil yang mau main hujan. Kalau dia keluar begitu saja, dia basah kuyup, gula darah naik. Nah, lemak dari kelapa parut ini berfungsi sebagai jas hujan. Saat Bapak Ibu mencampur 2 sendok makan kelapa parut ke nasi hangat, lemaknya akan melapisi setiap butiran nasi. Dalam bahasa medis, ini disebut lipid amylose complex. Lapisan lemak ini membuat enzim pencernaan Bapak Ibu kesulitan memecah nasi. Wah, nasinya licin, susah diurai, kata enzimnya. Akibatnya, proses perubahan nasi jadi gula melambat drastis. Gula darah Bapak Ibu aman, tidak ada lonjakan tiba-tiba. Bukan cuma soal gula darah. Lemak sehat dari kelapa juga memiliki sifat anti-inflamasi, anti peradangan. Bagi Bapak Ibu yang punya asam urat, ini kabar baik. Konsumsi lemak sehat membantu melumasi persendian dan mengurangi nyeri akibat radang. Cara pakainya gampang. Ambil nasi hangat, taburkan 1-2 sendok makan kelapa parut segar. Aduk rata, tambahkan sedikit garam Himalaya jika suka. Rasanya, Masya Allah, gurih, wangi, dan nikmat sekali. Bapak Ibu jadi bisa makan enak, gula darah stabil, dan sendi terasa lebih enteng. Inilah cara makan nasi yang membahagiakan. Bapak Ibu, saya tahu semangat Anda sedang berapi-api setelah mendengar 5 rahasia tadi. Tapi ingat, tubuh lansia butuh penyesuaian yang lembut. Jangan lakukan semuanya sekaligus besok pagi. Kaget nanti perutnya. Ikuti peta jalan ini. Minggu pertama dan kedua, cukup fokus pada nasi dingin. Rasakan bedanya. Badan lebih enteng, ngantuk hilang. Minggu ketiga, mulai campurkan beras merah dengan rumus 70/30. Minggu kelima, baru tambahkan cuka apel atau kelapa parut sebagai penyempurna. Biarkan tubuh Bapak Ibu beradaptasi pelan-pelan. Kesehatan itu maraton, bukan lari sprint. Ingatlah Bapak Ibu, tujuan kita sehat bukan sekadar angka gula darah turun. Tujuan kita sehat adalah agar kita bisa sujud beribadah dengan nikmat, tanpa nyeri lutut. Agar kita bisa bermain kejar-kejaran dengan cucu tanpa napas ngos-ngosan. Agar kita tidak merepotkan anak-anak di masa tua nanti. Jadikan ikhtiar mengatur nasi ini sebagai bentuk syukur kita merawat tubuh titipan Tuhan. Saya doakan semoga Bapak Ibu yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, gula darah yang stabil, dan hati yang bahagia. Jika video ini bermanfaat, tolong bagikan ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman pengajian.
Satu kali share dari Bapak Ibu mungkin bisa menyelamatkan kesehatan saudara kita yang lain. Saya Dr. Darmawan, pamit undur diri. Jangan musuhi nasi, tapi bersahabatlah dengannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.